silakan masuk, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ya, sama-sama. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, untuk perjalanan ke sini bagaimana tadi, lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma ya sedikit macet dan cuaca juga sangat panas ya, Bu ya. Oh iya, memang belakangan ini cuacanya memang sedang panas ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, baik. Supaya lebih akrab, boleh kita perkenalan dahulu ya, Mbak. Boleh perkenalan, nama Mbak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Alika Langit. Saya masih mahasiswa semester 5. Oh, udah semester 5 ya, Mbak. Jadi sedang di tengah-tengah perkuliahan. Iya, Bu. Oke, baik, Mbak Wanis ya. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Boleh dipanggil dengan Bu Ica juga boleh, Mbak Ica juga boleh ya. Nah, saya di sini akan menjadi konselor Mbak Wanis pada sesi konseling pada ini. Apakah Mbak Wanis sudah tahu kesini akan melakukan apa? Iya, Ibu. Kita akan melakukan konseling. Oke, baik. Apakah sebelumnya Mbak Wanis sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum, Ibu. Ini baru pertama kalinya saya melakukan sesi konseling. Oke, jadi karena Mbak Wanis baru pertama kali konseling ya, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu konseling. Nah, konseling itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseli yang bertujuan untuk membantu individu dalam memahami, mengatasi, dan memecahkan masalah pribadinya, emosionalnya, atau juga sosialnya. Nah, jadi konseling ini itu yang seperti kita lakukan ini, saya sebagai konselor dan Mbak Wanis sebagai konseli. Nah, di sini Mbak Wanis itu bebas mau menyampaikan apa saja, mau itu ide atau unek-unek dalam hatinya yang belum tersampaikan, maka di sini itu boleh ya untuk Mbak Wanis disampaikan seperti itu. Nah, dalam konseling juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Wanis tuh tidak usah takut kalau rahasianya itu tersebar atau saya ceritakan ke orang lain. Jadi itu tidak ya, Mbak. Jadi Mbak Wanis tidak usah takut kalau rahasianya tersebar seperti itu. Apakah dapat dipahami ya, Mbak? Baik, Ibu, bisa dipahami. Oke ya, Mbak, kita sepakati bahwa kita itu akan melakukan sesi konseling selama 45 menit. Nah, jadi kalau Mbak Wanis ingin mengungkapkan sesuatu atau ada yang ingin disampaikan, Mbak Wanis jangan ragu untuk mengungkapkannya ya. Tidak perlu dipendam seperti itu, karena memang di sini tujuannya itu untuk kedepannya biar lebih terarah seperti itu ya, Mbak. Iya, Bu. Saya akan berusaha jujur dan terbuka. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini sulit banget fokus, Mbak. Terutama karena saya terlalu sering buka media sosial dan akhirnya tuh menunda-nunda tugas. Tugasnya jadi saya tuh mepet deadline kayak gitu. Dan saya malah stres sendiri. Jadi Mbak Wanis itu merasa kalau penggunaan media sosial akhir-akhir ini tuh mengganggu produktivitas Mbak Wanis dalam mengerjakan tugas seperti itu ya, Mbak. Oke, jadi apa sih yang biasanya membuat Mbak Wanis itu membuka media sosial saat akan mengerjakan tugas, Mbak? Biasanya karena saya tuh merasa jenuh di saat tugasnya itu terasa berat atau membosankan. Saya niatnya cuma mau buka media sosial sebentar, tapi malah keterusan dan lupa waktu, Mbak. Oke, saya mengerti ya, Mbak. Memang terkadang kita itu butuh mencari kayak namanya pelarian atau namanya pelampiasan kayak gitu ya, Mbak, untuk biar kita nggak ke distract sama beban yang sedang kita jalani kayak gitu. Nah, namun apa yang Mbak Awan lakukan pada akhirnya itu malah Mbak Wanis terbebani karena Mbak Wanis akhirnya mengerjakan tugasnya jadi di akhir-akhir deadline kayak gitu ya, Mbak. Nah, jadi bagaimana perasaan Mbak Wanis ini setiap kali mengerjakan tugas itu di
akhir deadline gitu Mbak. Saya jadi stres sendiri sih, Bu. Rasanya panik dan nggak nyaman karena harus buru-buru dan hasilnya itu tidak maksimal. Oke, jadi selain Mbak Walis ini merasa stres dan panik, Mbak Walis juga ini merasa kalau tugas yang Mbak Walis kerjakan itu tidak maksimal ya, karena memang pengerjaannya harus dengan terburu-buru seperti itu ya Mbak. Ya, benar Ibu. Maka dari itu saya ingin bisa lebih teratur agar tidak mengalami stres seperti itu. Oke, itu bagus ya Mbak. Keinginan Mbak Wanis untuk lebih teratur itu adalah langkah awal yang sudah sangat baik ya Mbak. Nah, jadi apakah Mbak Wanis ini itu sebelumnya pernah mencoba strategi tertentu untuk mengatur jadwal Mbak Wanis? Sebelumnya pernah Bu, tapi biasanya nggak konsisten kayak gitu. Kadang saya buat jadwal, tapi nggak saya ikutin sampai selesai. Oke, jadi sebelumnya Mbak Wanis itu pernah untuk membuat jadwal belajar seperti ya. Tapi Mbak Wanis ini merasa sulit untuk konsisten ketika akan mengikuti jadwal belajar yang sudah Mbak Wanis buat seperti itu ya. Iya Ibu, kadang semangat di awal, tapi ya lama-lama kembali ke keadaan kebiasaan. Oke, saya mengerti ya Mbak, konsistensi itu memang bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, bagaimana kalau kita itu mencoba strategi yang lebih sederhana dulu nih, seperti menetapkan waktu belajar Mbak Wanis ini menjadi lebih pendek dulu, seperti memberikan jeda istirahat di kemudiannya. Nah, dengan begitu Mbak Wanis ini itu bisa membiasakan diri tanpa merasa terbebani. Bagaimana menurut Mbak Wanis? Apakah mungkin bisa membantu? Ya mungkin bisa dicoba ya Bu ya. Kalau waktu belajarnya pendek dan ada istirahat, rasanya mungkin akan lebih ringan daripada harus langsung mengerjakan banyak tugas. Oke, ini sudah tepat ya Mbak Wanis. Nah, langkah kecil seperti ini itu bisa untuk membantu membangun kebiasaan itu menjadi lebih baik ya Mbak Wanis. Mungkin kita nanti bisa memulai dengan 30 menit belajar, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan 10 menit untuk istirahat. 30 menit belajar, lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan 10 menit untuk istirahat. Itu bagaimana menurut Mbak Wanis? Ya baik Bu, sepertinya ya bisa membantu. Dengan jadwal seperti itu, saya mungkin bisa lebih teratur dan nggak merasa terbebani banget ya dengan tugas saya. Ya, saya yakin ini tuh bisa membantu Mbak Wanis itu menjadi lebih terstruktur. Nah, yang penting itu kita coba jalanin dulu dan kita evaluasi lagi nantinya bagaimana perkembangannya seperti itu ya Mbak. Bagaimana kita Mbak Wanis? Ya Ibu, saya akan coba memulainya. Oke, bagus sekali ya Mbak. Saya harap Mbak Wanis ini bisa untuk menerapkannya dengan konsisten ya Mbak. Tidak seperti yang sudah Mbak Wanis lakukan sebelumnya. Kan Mbak Wanis sebelumnya sulit untuk konsisten seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa untuk diskusikan hasilnya di pertemuan berikutnya seperti itu ya Mbak. Ya, saya juga berharap saya dapat konsisten menjalankannya. Oke, baik. Jadi kalau saya rangkum ya Mbak, kita sudah membicarakan masalah Mbak Wanis ini terkait kesulitan Mbak Wanis mengatur waktu karena terganggu oleh media sosial seperti itu. Nah, dan hal ini itu yang menyebabkan Mbak Wanis itu merasa stres dan alhasil tugasnya itu Mbak Wanis itu kerjakan di akhir-akhir mendapati deadline seperti itu ya Mbak. Nah, tadi juga Mbak Wanis juga
sudah bercerita bahwa Bawanis ini tuh pernah mencoba untuk membuat jadwal sebelumnya. Tapi Bawanis ini sering kesulitan untuk konsisten seperti itu ya Mbak. Nah ini kita sepakati untuk mencoba strategi baru, yaitu memecah waktu belajar Mbak Wanis menjadi bagian yang lebih kecil, seperti belajarnya 30 menit, lalu kemudian setelah itu istirahat 10 menit, seperti itu ya Mbak. Bagaimana, apakah rangkuman ini sudah tepat menurut Mbak Wanis? Ya Ibu, rangkuman itu sudah sesuai dan saya rasa ini lebih ringan dan bisa dilakukan secara. Oke, bagus ya Mbak. Saya senang mendengarnya. Jadi kesimpulannya kita itu sepakat ya Mbak untuk fokus pada strategi manajemen waktu yang sederhana dulu nih. Nah, nanti Mbak Wanis kemudian akan mencoba untuk mengatur waktu belajar Mbak Wanis dengan metode yang sudah kita sepakati ya sebelumnya, yaitu dengan metode 30 menit belajar dan setelahnya 10 menit untuk istirahat seperti itu. Nah, dengan begitu diharapkannya bahwa di sini tuh bisa untuk lebih produktif tanpa merasa terbebani seperti itu ya Mbak. Apakah Mbak Wanis ada yang ingin disampaikan lagi barangkali? Mungkin tidak ada ya. Oke, baik ya Mbak Wanis. Karena waktu kita sudah 45 menit berlalu, mari kita akhiri sesi konseling pada kali ini. Nah, untuk kesepakatan berikutnya, bagaimana kalau kita bertemu lagi di minggu depan untuk mengevaluasi bagaimana strategi ini itu berjalan seperti itu, Mbak. Nah, kita itu bisa nantinya akan mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang mungkin perlu untuk kita perbaiki seperti itu. Ya, baik Ibu, saya setuju. Nanti saya akan melaporkan hasilnya di pertemuan berikutnya. Oke, saya senang ya Mbak Wanis dengan komitmen Mbak Wanis yang seperti ini. Nah, tindak lanjut ini itu nantinya bisa membantu kita untuk melihat apakah strategi itu berhasil atau tidak. Nah, nanti jangan lupa ya Mbak Wanis, apabila Mbak Wanis merasa kesulitan di tengah jalan, Mbak Wanis itu bisa untuk menghubungi saya untuk bertanya lebih lanjut tentang bantuan yang mungkin Mbak Wanis butuhkan seperti itu. Ya, terima kasih Ibu ya. Saya akan mulai menerapkan strategi ini dan siap untuk evaluasi di pertemuan. Oke, sama-sama ya Mbak Wanis. Saya senang Mbak Wanis itu sudah mau untuk mulai membuat rencana untuk mengubah kebiasaan Mbak Wanis yang dari sebelumnya ya, untuk komitmen yang seperti sekarang ini. Nah, mungkin begitu ya Mbak Wanis. Mau mulai membuat rencana untuk mengubah kebiasaan Mbak Wanis yang sebelumnya seperti itu ya. Langkah kecil seperti ini itu bisa untuk membantu membangun kebiasaan itu menjadi lebih baik ya Mbak Wanis. Nah, kalau begitu sampai bertemu lagi di sesi konseling berikutnya ya Mbak. Ya, baik Ibu. Kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Ya Ibu.